Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung yang terhormat pimpinan Pasca Sarjana IAIN Samarinda atau yang mewakili, yang terhormat seluruh Kaprodi dan Sekprodi Pasca Sarjana IAIN Samarinda, serta para peserta internasional webinar Islamic Economic and Social Finance in Indonesia Malaysia 2021 yang berbahagia. Perkenalkan, saya Sarifah Farida Iriani yang akan memandu jalannya pemaparan materi oleh narasumber kita yang telah hadir pada hari ini, yaitu Bapak Alfitri, LMM, PhD selaku Ketua LP2M IAIN Samarinda. Selamat datang Bapak, selamat bergabung. Baik, sebelum kita mulai pemaparan materi hari ini, marilah bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seminar kali ini akan berlangsung selama 60 menit, yakni 30 menit pertama untuk pemaparan materi oleh Bapak Alfitri dan 30 menit selanjutnya untuk tanya jawab. Untuk itu, kita langsung sambut saja dengan meriah narasumber kita, yaitu Bapak Alfitri LLM, PhD dengan materi Corporate Zakat Practice in Islamic Banking in Indonesia. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, thank you Mbak Syarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. I'm so honored for this opportunity to deliver my presentation on an aspect of Islamic social finance in Indonesia, that is corporate zakat. This presentation is taken from my forthcoming book with Routledge in 2021, title Islamic Law and Society in Indonesia, Corporate Zakat Norms and Practices in Islamic Banks. The book itself is a development of my PhD dissertation at the University of Washington. Pada presentasi kali ini kita akan berdiskusi soal aspek hukum dari keuangan sosial Islam di Indonesia. Jadi presentasi saya sebagian besar analisisnya terkait dengan hukum, tapi bukan secara normatif doktrinal, tapi lebih ke arah pendekatan sosial terhadap hukum, terutama hukum Islam. So the background for my research, when I proposed my dissertation research proposal, I quoted this statement from a CEO company telling the reason why his company paid corporate zakat. As you can see in the slide, the CEO said, God willing, by paying corporate zakat, our company would grow bigger and it would make our employees work in peace because our business would be more blessed by Allah. This quote has then inspired me since then to resolve the conundrum of corporate zakat norms and practices in Indonesia's Islamic banking. Before I continue, saya mau cek dulu suara saya bisa didengar atau putus-putus. Mbak Syarifah? Bisa Pak, bisa didengar Pak. Putus-putus? Enggak? Bisa Pak. Bisa, oke. Enggak. Okay, let me continue. Today I use this quote again to start my presentation in order to make a case that the meaning of Sharia could be understood differently by Muslims, both in their capacity as Islamic jurists, state organs, or legal subjects. Jadi karena pembahasan saya tentang aspek hukum dari keuangan sosial Islam dikaji dari pendekatan ilmu sosial, riset atau pembahasan dalam buku saya ini bukan soal apakah zakat perusahaan itu wajib atau tidak. Kalau ada ulama yang berfatwa tentang wajibnya atau yang berbeda pendapat, kemudian saya menganalisis mana dari pendapat itu yang lebih
lebih sah menurut hukum Islam. Saya meneliti tentang zakat perusahaan ini di Indonesia, mau melihat fenomena ya, bagaimana norma zakat perusahaan itu dikembangkan oleh para ulama di Indonesia untuk mengetahui ya kira-kira otoritas dalam menafsirkan hukum Islam itu siapa dan kemudian seperti apa interaksinya dengan masyarakat, terutama subjek dari zakat perusahaan ini. Ketika kewajiban zakat perusahaan di Indonesia belum terlalu jelas status hukumnya, tapi dalam praktiknya perbankan syariah di Indonesia sudah menunaikan kewajiban zakat perusahaan ini. Bahkan beberapa perbankan syariah sudah menunaikannya setahun setelah beroperasi. Next, ya. Nah, ya. Slide ini, ya. Balik lagi ke slide sebelumnya, Pak. Mas, ya ini. So, I studied the conception and implementation of a new financial obligation in Indonesia, that is the payment of corporate zakat. Traditionally, zakat is alms tax required of individual Muslims. So, corporate zakat means alms tax required of business entities such as corporation. Thus, corporate zakat is unprecedented in Islamic law. But contemporary Islamic jurists worldwide seek to confirm it as a new obligation in Islam. The problem with corporate zakat conception and implementation in Indonesia, first, Indonesia is not an Islamic state, so it doesn't have some sort of state Islamic jurist council like other Muslim countries. Then, which Islamic jurist opinions should be followed by the government and Muslims regarding the status of corporate zakat as an obligation in Islam? Meanwhile, Islamic jurists in Indonesia, we categorically call them ulama, different opinion on its status. Second, despite its ambiguous status as an obligation in Islamic law, Indonesian government has incorporated the provision of corporate zakat when they promulgated the zakat law in 1999 and 2011. Although the law says that the obligation of zakat is due on individual Muslims and business entities, the law adopts a voluntary system of zakat payment. This means there are no punishment imposed by the government on zakat evaders. Third, despite its ambiguous status in Islamic law and statute, we see the uptrend corporate zakat payment in the last 5 years in Indonesia. The phenomena of compliance are even more visible in Islamic financial sectors such as Islamic banking. Jadi pertanyaan yang saya ajukan dalam disertasi dan kemudian saya jadikan buku ini adalah dari aspek sosiolegal, karena latar belakangnya seperti ini. Indonesia bukan negara Islam ya yang memiliki seperti kantor mufti atau lembaga mufti resmi seperti negara-negara yang lain, sehingga ulama di Indonesia jika ada pertanyaan atau isu terkait dengan apakah perusahaan, badan hukum seperti perusahaan, koperasi wajib membayar zakat, itu akan mengeluarkan fatwa, dan fatwanya ini bisa berbeda-beda. Nanti akan kita lihat dalam presentasi saya selanjutnya. Kemudian meskipun status wajib zakat perusahaan di Indonesia ya menurut ulama itu berbeda-beda, pemerintah kemudian tetap memasukkan ketentuan wajib zakat perusahaan ini di dalam Undang-Undang Zakat yang pertama tahun 1999 ya nomor 38 1999, dan juga ketika perubahan Undang-Undang Zakat 23 tahun 2011. Di sana di bagian muzaki atau pembayar zakat bukan hanya individu muslim tapi juga badan hukum yang kemudian dikenal dengan konsep zakat perusahaan ini. Kemudian meskipun status hukumnya sebagai wajib di dalam Islam itu berbeda-beda, kemudian juga
ketika diadopsi oleh pemerintah hukum zakat, karena sistem pembayaran zakat di Indonesia itu sukarela, voluntary, tidak wajib seperti di negara Muslim yang lain. Jadi sebenarnya kewajiban zakat perusahaan ini tentu didasarkan kepada kewajiban agama tadi. Nah, jadi istilahnya tidak ada paksaan dari pemerintah. Cuman fenomena zakat perusahaan di Indonesia ketika saya meneliti ini, sudah ada pembayaran secara sukarela yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Dan fenomena pembayaran ini akan terlihat lebih jelas di sektor keuangan Islam, terutama di perbankan Islam. Oke, next. Next slide. Pak Syarif. Oke. So I propose 4 research questions. The first question is to illustrate the context of Islamic authority in Indonesia by using the promulgation and reformation of Islamic family law as an example. The second question is to explain the interpretation of corporate zakat as an obligation carried out by ulama in Indonesia. This is to demonstrate how the Council of Indonesia Ulama or Majelis Ulama Indonesia become the leading authority of Islamic law, and how the MUI exercise its authority. The third question is to trace the legislative process of imposing corporate zakat and what this process suggests about the politics of Sharia implementation in Indonesia. The fourth question is the empirical part of my study. I investigate why companies comply with corporate zakat when they are not legally compelled to. Jadi yang saya kaji dari fenomena zakat perusahaan di Indonesia dari aspek hukumnya adalah yang pertama, yang punya otoritas menafsirkan hukum Islam di Indonesia itu siapa? Tentu ulama. Cuman dalam perkembangannya kenapa kemudian mengerucut kepada MUI, terutama fokus kepada Komisi Fatwa dan juga Dewan Syariah Nasionalnya. Kemudian bagaimana ya ketentuan norma zakat perusahaan ini masuk ke dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, maaf, itu yang satu lagi, yang tadi yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah studi empiris terhadap praktek zakat perusahaan di perbankan syariah di Indonesia. Oke, next. Slide berikutnya. Oke. Nah, temuan untuk pertanyaan riset yang pertama, konteks otoritas hukum Islam di Indonesia itu seperti apa? So the first question is, who has the authority to interpret and promulgate Sharia in Indonesia? My answer to that, it is not a clear-cut exercise. There is a plurality of sources of authority of Islamic law in contemporary Indonesia in terms of institutional actors and textual sources. By analyzing the history of Islamic family law promulgation and judicial review, we see that there are a group of traditional jurists who campaign of the authority of classical Islamic jurisprudence and the limited use of ijtihad. At the other end, we have modern jurists who advocate the practice of free ijtihad and refer contemporary legal problems directly to the Quran. In my book, I examine the drafting and amending Indonesian marriage law, constitutional court cases, which review the law and the compilation of Islamic law of Indonesia. This process do not reveal any single actor as having an authoritative voice or veto power to shape the interpretation of Islamic law in Indonesia. By contrast, in the field of Sharia economy, the Majelis Ulama Indonesia has become the leading authority of Islamic law in Indonesia. The state now grants the MUI with the authority to issue fatwa on Sharia economy. These fatwa are then incorporated into Islamic financial regulation. Their implementation at the Islamic financial industries will be supervised by the MUI. Jadi temuan untuk pertanyaan yang pertama tentang
konteks otoritas hukum Islam di Indonesia itu seperti apa? Nah, untuk menjawabnya saya mengkaji dari aspek hukum keluarga, karena hukum keluarga Islam di Indonesia termasuk aspek hukum Islam yang dari awal Indonesia merdeka sampai sekarang tidak terputus pelaksanaannya. Sedangkan kalau hukum ekonomi syariah itu adalah fenomena baru setelah reformasi. Nah, kalau di aspek hukum keluarga memang kita tidak bisa secara tegas mengatakan bahwa MUI yang mempunyai otoritas untuk menafsirkan ini, karena dalam prakteknya negara ketika membuat legislasi ya terkait dengan hukum keluarga Islam itu lebih banyak mengandalkan kelompok-kelompok juris modern seperti profesor di bidang hukum Islam atau hakim agung. Itu kita bisa lihat dalam penyusunan kompilasi hukum Islam dan juga kompilasi hukum ekonomi syariah. Walaupun ulama dilibatkan juga di sana, tapi pada poin ini tidak bisa kita mengatakan bahwa yang punya otoritas untuk menafsirkan apa sih hukum Islam di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia dengan Komisi Fatwanya. Tapi kondisinya berbeda ketika kita bicara tentang hukum ekonomi syariah. Sejak reformasi, kemudian perubahan rejim ke rejim demi rejim, itu semakin tegas terlihat bahwa memang MUI diberi peranan yang lebih oleh pemerintah untuk menentukan prinsip hukum Islam di Indonesia, terutama di bidang syariah ekonomi. Kita bisa lihat bahwa fatwa DSN ya itu kemudian menjadi dasar atau prinsip syariah yang kemudian menjadi bahan bagi penyusunan peraturan perundang-undangan terkait dengan institusi keuangan Islam di Indonesia. Bahkan kecenderungannya sekarang juga makin melebar seperti pada kondisi COVID-19 sekarang, pendapat ulama itu didengarkan, dipertimbangkan oleh pemerintah terkait dengan tata cara pelaksanaan jenazah ya yang sesuai dengan protokol COVID, kemudian juga tata cara beribadah dan juga tentu vaksin. Nah, dari kondisi ini kemudian saya melihat bahwa MUI kemudian ya kita bisa pindah ke ya next slide. Nah, kita bisa melihat bahwa semakin besar peranan yang diberikan oleh pemerintah oleh MUI juga cenderung untuk semakin meluaskan peran hukum Islamnya di Indonesia, sehingga beberapa peneliti seperti Pak Tim Lindsay ya itu menyebut untuk di bidang tertentu ya peranan MUI itu sudah mirip-mirip semi lembaga legislator ya, semi lembaga legislatif. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan bagaimana MUI bisa mendapatkan kekuasaan semi legislatur ini di Indonesia. So my investigation on this issue stand on the shoulder of giants that include Professor Nadir Shah Hussain, of Monash University and Tim Lindsay of the University of Melbourne. I concur with their argument that the appreciation of quasi-legislative power is as a result of the shift of regime in Indonesia. This situation makes the Majelis Ulama Indonesia become more independent from the state control and start to play its trump cards to influence government policies that may affect Muslims in Indonesia. Excuse me. Here, I want to focus on the issue of the how MUI exercise its quasi-legislative power, because this is where the previous studies leave us with that question. Jadi, yang saya temukan dalam kajian saya, seperti apa MUI menggunakan kuasa semi-legislatif ini adalah dengan cara seperti ini. MUI mengadakan Ijtima Ulama, forum 2 tahunan untuk Komisi Fatwa MUI seluruh Indonesia, kemudian juga mengundang perwakilan dari lembaga-lembaga fatwa organisasi Islam yang lain. Kemudian Ijtima Ulama ini biasanya menghasilkan sebuah resolusi. Resolusi ini belum sebuah fatwa, tapi masyarakat, pengguna, bahkan juga beberapa kalangan mengasumsikan, mempersepsikan bahwa Ijtima Ulama itu adalah sebuah fatwa, produk fatwa MUI. Dalam kenyataannya, dalam studi saya, ya kajian saya tidak demikian, karena MUI kemudian mengkaji lagi, ya resolusi yang dihasilkan, keputusan yang dihasilkan oleh Ijtima Ulama tersebut, kemudian mengkaji lebih dalam,
kemudian menentukan bahwa ini akan difatwakan di bawah komisi fatwa ya, karena kalau di SN itu khusus untuk bidang syariah ekonomi. Nah, di komisi fatwa ya, tim yang dibentuk oleh tim komisi fatwa untuk mengkaji ya keputusan ijtima ulama tadi. Nah, pada kasus yang kita bicarakan sekarang yaitu zakat perusahaan, pada tahun 2009 MUI mengadakan ijtima ulama di Padang Panjang. Termasuk salah satu poin yang dibahas adalah apakah zakat perusahaan ini wajib atau tidak. Nah, Ijtima Ulama 2009 di Padang Panjang Sumatera Barat itu menghasilkan keputusan, bukan fatwa ya, keputusan bahwa zakat perusahaan wajib dengan alasan ini. Kurang lebih sama dengan resolusi yang dihasilkan oleh konferensi pertama internasional tentang zakat di Kuwait dan juga resolusi yang dikeluarkan oleh Fiqh Academy of the Organization of Islamic Conference, ya, tidak terlalu berbeda. Cuman dalam prakteknya kemudian sampai saya menulis disertasi dan juga mengedit buku ini, MUI tidak menjadikan keputusan ijtima ulama di Padang Panjang terkait dengan zakat perusahaan itu sebagai sebuah fatwa, karena kebetulan pembahasannya belum tuntas ya. Pembahasannya belum tuntas di sana karena masih ada pro dan kontra. Can we move to next slide, Pak Syarif? Nah, ini menunjukkan salah satu pro kontra di luar forum ijtima ulama juga pro kontra terjadi, bisa dilihat di buku-buku zakat perusahaan. Tapi di sini saya hanya memfokuskan pada dua pendapat yang menjadi leading ya untuk dua kutub yang berbeda, pro dan kontra tentang wajibnya zakat perusahaan. Pada satu sisi pendukungnya adalah Profesor Didin Hafifuddin, ulama MUI dan juga Chief of Basnas ketika saya meneliti ini, dan juga Syariah Advisor in several Islamic Banks, BRIS. Sedangkan yang menentang kewajiban zakat perusahaan ini adalah Profesor Amir Syarifuddin dari UIN Imam Bonjol Padang yang juga anggota Komisi Fatwa NUI. So, argumen mereka apa? As we can see, both use the proof of Sharia either from the major sources of such Quran and Hadith or minor sources with different emphasis. The proponent employs the proof of Sharia by putting forward the spirit of Quran and Hadith in order to gain a greater public utility. Jadi argumen yang digunakan oleh Prof. Didin ini rata-rata ya, termasuk juga pendukung, tidak spesifik mengarah ke sana karena memang wajib zakat perusahaan tidak ada di dalam sumber hukum Islam secara spesifik. Tapi yang ada itu adalah dalil yang bersifat umum terkait dengan zakat. Kemudian ini diambil, kemudian ditafsirkan bahwa ini untuk mencapai kemaslahatan, kurang lebih seperti itu. The opponents employs the proof of Sharia with spirit of clear distinction between the aspect of worship and social transaction in Islamic law. The opponent believe that zakat obligation fall under the rubric of worship. Thus, its obligation cannot be extended into non-natural persons such as corporation. Kalau yang menolak dalil wajibnya zakat perusahaan ini, ya dia menggunakan dalil dari Al-Quran hadis juga, dan terutama dengan membedakan karakteristik zakat sebagai sebuah aspek hukum Islam yang masuk wilayah ibadah dan aspek hukum Islam yang masuk wilayah muamalah. Karena karakteristik zakat memang seperti itu, bisa di dua tempat, ibadah dan juga muamalah. Tapi menurut yang menolak kewajiban zakat perusahaan ini lebih besar di wilayah zakat, lebih besar di wilayah hukum Islam terkait dengan ibadah. Konsekuensinya ya, kewajiban zakat
tidak bisa diperluas kepada non-natural person, ya, bukan seperti Muslim individual, tapi tidak bisa diperluas ke legal person kalau istilah teknis dalam hukum. Jadi yang dimaksud dengan legal person itu seperti corporation, ya, perusahaan, koperasi, ya, itu istilahnya personifikasi orang yang apa ya, dianggap bahwa dia memiliki sifat-sifat seperti orang. Jadi kalau umpamanya bank syariah, ya badan hukumnya yaitu PT tadi. Jadi yang wajib membayar zakat perusahaannya menurut yang pendukung adalah badan hukum Bank Negara Indonesia Syariah atau yang sekarang menjadi BSI itu, bukan pemegang saham saja. Pemegang sahamnya juga punya kewajiban untuk bayar zakat, tapi juga badan hukumnya itu juga wajib. Nah, bagi yang menolak itu tidak masuk, istilahnya tidak bisa diterima nalar seperti itu, karena kalau umpamanya individu Muslim menolak untuk membayar zakat, tentu konsekuensinya di akhirat nanti ada, karena melalaikan kewajiban agama. Tapi kalau umpamanya badan hukum yang diwajibkan kemudian dia menolak, apakah nanti mereka akan masuk neraka? Kurang lebih seperti itu logika penjelasannya. Ya, apakah nanti akan ada di neraka itu badan hukum, ya, dari perusahaan-perusahaan yang berbau syariah atau perbankan syariah yang tidak mau membayar zakat? Nah, itu antara lain argumennya. Oke, next. Oke, now sebelumnya itu adalah jawaban terhadap pertanyaan penelitian 1 dan 2, ya, tentang konteks otoritas hukum Islam di Indonesia, kemudian juga di bidang hukum ekonomi syariah, kira-kira konteksnya apakah seperti itu, dan kita menemukan bahwa MUI, ya, menjadi pemegang otoritas untuk menafsirkan hukum Islam yang kemudian menjadi prinsip-prinsip yang digunakan untuk pengembangan hukum keuangan Islam di Indonesia. Itu bisa dilihat di perbankan syariah secara tegas dinyatakan bahwa lembaga yang ditunjuk untuk memformulasikan, ya, prinsip-prinsip syariah yang akan dipakai dalam peraturan perundang-undangan adalah Majelis Ulama Indonesia, terutama nanti Dewan Syariah Nasional. Nah, karena kondisi ini kemudian MUI, ya, meluaskan juga otoritas ini termasuk pada aspek-aspek lain. Itu argumen saya. Nah, now we are in my third research question about the legislative process of imposing corporate zakat duty in Indonesia. From the finding of research question 2, we know that the status of corporate zakat as an obligation is not settled yet in Indonesia. The Majelis Ulama Indonesia simply considered it as an obligation in 2009, but there is no fatwa on corporate zakat promulgated. Other fatwa Commission of Islamic Organization in Indonesia are also not concerned on the issue. Interestingly, the government has incorporated the provision of corporate zakat in the Zakat Law year 1999. And it did again in 2011 when the government replaced the 1999 Zakat Law. The government has also declined the demands of Muslims to have zakat obligation enforced by the state. Instead, the government tried to dominate the collection and distribution of zakat. It also imposed strict regulation for establishment and supervision zakat agency. Is it then the case that the state has cherry-pick the Islamic doctrine of zakat to be implemented in Indonesia? According to some studies, this is a pragmatic instrumentalist policy that is motivated, among other things, by financial gain modus. My scrutiny into the legislative, balik lagi Pak Syarif, we are not done yet. Balik lagi ke yang slide sebelumnya. Oke. My scrutiny into the legislative process of imposing zakat reveal an alternative narrative of the politic of Sharia implementation. By using Siasa Syariah as an analytical framework, I found that the state aims at maximizing the potency of zakat for achieving the social welfare in Indonesia. Jadi begini,
karena status wajibnya zakat itu istilahnya belum putus di Indonesia karena MUI ada resolusi tapi MUI tidak mau mengeluarkannya sebagai fatwa. Menariknya ketentuan zakat perusahaan ini wajib ya sebagai salah satu pembayar zakat itu masuk ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Baik pada Undang-Undang Zakat Nomor 38 tahun 1999 maupun pada pembaharuan Undang-Undang Zakat yaitu Nomor 23 tahun 2011. Sebenarnya isu zakat perusahaan ini bukan isu utama dalam pembuatan Undang-Undang Zakat. Yang menjadi isu utama itu adalah seperti kira-kira apakah zakat itu di Indonesia dipaksakan, ya kewajibannya dalam artian kalau ada yang tidak mau membayar kemudian ada sanksi. Kemudian kira-kira peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan zakat, apakah pemerintah hanya berperan sebagai regulator atau juga pemerintah juga bertindak sebagai amil pada kasus ini. Nah, itu tarik-menarik itu yang banyak. Kemudian juga terkait dengan pajak. Ya, kira-kira perlakuan terhadap zakat ini seperti apa? Apakah menjadi pengurang pajak, ya tax credit, atau hanya menjadi dasar penghitungan penghasilan yang kena pajak? Nah, isu zakat perusahaan sendiri sebenarnya peripheral, ya, bukan isu utama. Tapi itu masuk karena pada pembahasan yang Undang-Undang Zakat yang tahun 2011 itu lebih kelihatan argumen kenapa itu bisa masuk karena dipertanyakan baik pada proses penyusunan RUU-nya, rancangan undang-undang, the Zakat Law Bill in the Ministry of Religious Affairs, itu sempat dipertanyakan, tapi kemudian ulama yang terlibat dalam menyusun hanya mengatakan kebetulan sudah ada fatwanya di tingkat internasional. Di proses pembahasan di DPR juga seperti itu. Anggota DPR sempat mempertanyakan. Tapi pihak Kementerian Agama juga hanya memberikan jawaban bahwa ini sudah ada dasarnya. Kemudian juga dikutip bahwa MUI sudah mengeluarkan fatwa. Jadi ini ada persepsi yang salah. Yang ada baru keputusan, bukan fatwa. Jadi dari isu politik hukum dalam administrasi hukum Islam di Indonesia, ya bisa kita lihat bahwa untuk aspek tertentu seperti hukum keluarga atau hukum pidana, pemerintah cukup hati-hati untuk memasukkan ya norma-norma hukum Islam kemudian mengaturnya ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tapi untuk aspek seperti zakat, wakaf, dan juga kemudian belakangan ekonomi syariah, pemerintah terlihat cukup bersemangat ya untuk mengatur hal ini. Asumsi bisa kita sampaikan bahwa ini karena ada aspek uangnya nih, maka pemerintah semangat untuk mengatur ini. Nah, pada kenyataannya pun memang bahwa pemerintah bukan hanya mengatur di sini, bukan hanya ada Kementerian Agama, tapi juga kemudian ada perpanjangan tangan dari birokratisasi agama yang dilakukan oleh Kementerian Agama, yaitu lewat pendirian Basnas. Nah, kondisi ini ya pada satu sisi mungkin membenarkan asumsi bahwa ini kayaknya karena ada aspek ekonominya, ada aspek uangnya nih maka pemerintah mau terlibat. Tapi sebenarnya kalau pada kasus zakat ya itu bisa kita lihat bahwa alasan pemerintah untuk ikut campur mengatur zakat di Indonesia itu karena memang sudah tidak bisa terelakkan karena kebetulan prakteknya semakin besar dan zakat itu melibatkan uang publik. Kalau umpamanya itu tidak diatur, tentu nanti pertanggungjawabannya bagaimana kita bisa masyarakat atau pembayar mempertanggungjawabkan bahwa zakat yang kita bayarkan akan dikelola secara baik oleh lembaga amil zakat ya jika tidak diatur oleh pemerintah dan sebagainya. Nah, kalau alasan ini mungkin bisa kita terima. Cuman yang masih menjadi perdebatan sekarang dan juga berlanjut sampai sekarang, kira-kira peran apa yang harus diambil pemerintah? Hanya bersifat regulator atau juga sekalian kolektor? Nah, di sini yang menjadi persoalan. Karena nanti pada kasus zakat perusahaan di perbankan syariah, peran pemerintah yang bukan hanya sebagai regulator, tapi juga sebagai zakat kolektor agency, dalam hal ini Basnas, kemudian perpanjangan tangannya UPZ, itu menimbulkan polemik antara perbankan syariah dan juga Badan Amil Zakat Nasional. Oke, next.
Pak Syarif. Oh ya, oke. Nah, ini kita masuk pada bagian empiris, ya, empirical study of my research, yaitu tentang compliance with corporate zakat duty within Islamic commercial banks in Indonesia. There are 3 subsidiary questions. Jadi untuk bagian empiris ini ada 3 pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, kalau umpamanya norma hukumnya tidak mewajibkan muzaki zakat perusahaan untuk membayar zakat, lalu kenapa mereka secara sukarela, voluntarily pay the zakat when they are not legally compelled to? Kan bagi saya itu sebagai orang yang lebih fokus kepada aspek sosial dari sebuah hukum, itu menjadi pertanyaan. Kalau tidak diwajibkan, kenapa bank syariah kemudian sudah patuh terhadap kewajiban ini? Nah, ini kajiannya dilakukan ketika saya melakukan penelitian disertasi, ya. Jadi datanya tentu ini relevan pada saat saya meneliti ini dan juga ketika saya mempersiapkan buku. Kalau kita mau melihat kondisi yang sekarang, silakan diupdate dengan melihat laporan keuangan masing-masing bank, ya. There are 11 Islamic commercial bank in Indonesia per 2013. Jadi ada 11 saat itu, cuman yang bersedia untuk diteliti hanya 7. Nah, di tabel ini bisa kita lihat ini nama bank dan tahun kapan dia berdiri, terus juga kepemilikannya siapa, ya. Mungkin juga sudah berubah sekarang karena BRIS, BNIS dan BSM itu bergabung menjadi BSI. Tapi ini karena saya mengkaji aspek sosiolegal, jadi ini relevan untuk saat itu. Nah, di sini bisa kita lihat seperti BMI sudah menunaikan kewajiban zakat perusahaannya sejak tahun 2010, ya, dan berlanjut sampai ketika saya meneliti ini 2015-16, ya, mempersiapkan bukunya itu masih. Demikian juga dengan yang lain. Cuman ada beberapa bank yang belum membayarkan zakat perusahaannya, seperti Bank Panin Syariah dan juga Bank Syariah Bukopin. Nah, kira-kira dari temuan saya, apa alasan bank-bank ini membayar atau belum membayar? Bisa kita pindah ke slide berikutnya. Slide berikutnya, Pak Syarif. Oke. So its status as an obligation is ambiguous both in Islamic law and statute. But why Islamic commercial banks pay their zakat? I want to remind you that the system of zakat payment in Indonesia is voluntary. Consequently, the payment of zakat is handed over each zakat payer's moral and legal conscience. This condition is understood by Islamic commercial banks either paying or not paying, because none of the bank based their decision to pay zakat on the provision of zakat law. What about the fatwa or Sharia opinion, yeah, on corporate zakat issued by the Sharia Advisory Board of the Islamic Commercial Bank? For your information, yeah, the system corporate governance in Islamic banking require dual system of governance, namely the existence of a board of directors and a Sharia advisory board. The Sharia advisory board will make sure the banks comply with Sharia in running their business. Surprisingly, the decision of Islamic commercial bank to pay corporate zakat was not affected by the Sharia opinion issued by the Sharia advisory board, except for the case of Bank Muamalat Indonesia. When asked why did they decided to pay or will pay, ya, ketika ditanya dari hasil penelitian saya, alasan mereka membayar atau tidak membayar atau belum membayar zakat perusahaan ini, ya, bisa kita lihat dari matrik ini. Kalau dikaitkan dengan apakah karena ketentuan hukum yang ada di dalam undang-undang zakat atau fatwa atau opini syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariahnya, tidak sama sekali, kecuali untuk kasus BMI, ya, karena waktu itu mereka meminta fatwa atau syariah opini dari Dewan Pengawas Syariahnya, kemudian Dewan Pengawas Syariahnya mengeluarkan
fatwa atau syariah opini bahwa ya Badan Hukum BMI wajib membayar zakat perusahaan. Makanya kemudian mereka memutuskan di dalam rapat umum pemegang saham untuk membayar zakat perusahaan. Tapi ke bank yang lain ya, bank-bank yang lain yang menjadi subjek dalam penelitian saya menyatakan tidak ada sama sekali mereka membayar atau tidak, itu dipengaruhi oleh norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan ataupun di dalam fatwa atau opini syariah. Nah, terus yang menjadi alasannya apa? Ya, rata-rata menjawab karena prinsip zakat. Jadi mereka memahami bahwa zakat itu untuk membersihkan. Jadi pihak manajemen itu merasa bahwa untuk membersihkan dan supaya berkah, ingat tadi kutipan yang saya ambil dari salah satu CEO ya, yang menyatakan bahwa dengan membayar zakat perusahaan karyawan akan bekerja lebih tenang, terus juga akan lebih berkah kerja mereka. Nah, kurang lebih seperti itu respon yang diberikan. Terus juga respon yang mereka berikan karena kami ini adalah industri yang terkait dengan syariah. Jadi karena kami terkait dengan syariah, jadi kami harus melaksanakan nilai-nilai dan ajaran syariah di dalam praktek perbankan kami, termasuk dalam membayar zakat, walaupun status hukumnya diperdebatkan. Nah, ada juga bagi beberapa bank ya, seperti BRI dan Bank Penin Syariah, ini karena ukuran economic size dari bisnis mereka belum dianggap belum wajib untuk membayar zakat, karena menurut mereka itu ada keuntungan yang harus diperoleh dalam setahun beroperasi itu yang menurut mereka layak untuk membayar zakat. Sedangkan kondisi-kondisi awal kata mereka masih merugi atau istilahnya masih break even point atau seperti apa. Makanya mereka bilang mereka tidak membayar zakat. Ada juga karena alasan berpatokan pada praktek bank yang lain. Oh, bank itu sudah membayar zakat, kok kita tidak membayar zakat perusahaan. Sedangkan aktivitas membayar zakat perusahaan, kemudian distribusinya dalam bentuk program-program sosial itu bisa menjadi seperti kampanye yang bagus untuk sebuah bank. Makanya kita juga perlu. Nah, itu yang saya ketemukan. Cuman dari ini bisa kita simpulkan bahwa yang menjadi motivasi itu adalah Islamic religious ethic. Jadi memang prinsip dan nilai moral yang ada di dalam syariah yang menjadi driver atau faktor yang memotivasi ya perbankan syariah di Indonesia untuk membayar zakat perusahaannya, walaupun ketentuan wajibnya di dalam hukum Islam dan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia itu belum tegas. Oke, next. Karena waktunya sudah saya akan lebih cepat dengan menggunakan bahasa Indonesia saja. Nah, untuk pertanyaan kedua terkait dengan kajian empiris praktek membayar zakat ini, saya menanyakan kira-kira di mana mereka menyalurkan zakat perusahaannya dan kemudian apa yang bisa kita pahami dari proses penyaluran zakat perusahaan ini. Nah, dari 7 subjek penelitian ini ya perlu kita pahami ya bahwa perbankan ya, lembaga bank syariah, bank Islam itu tidak seperti individual Muslim yang bisa menyalurkan zakatnya langsung kepada beneficiary atau orang yang berhak menerima. Karena ada aturan di dalam perbankan yang melarang itu. Jadi kalau individual Muslim ya saya mau bayar zakat saya ke Basnas atau ke dompet duafa atau saya serahkan langsung kepada fakir miskin di sekitar rumah saya, tidak ada larangan ketentuan di dalam hukum. Cuman kalau saya menyalurkan zakat tidak lewat lembaga resmi, saya kehilangan opportunity, peluang untuk bisa mendapatkan receipt atau nota pembayaran zakat yang bisa digunakan untuk diklaim ketika kita menghitung penghasilan kena pajak, itu saja. Nah, pada kondisi bank Islam sebagai muzaki zakat perusahaan, mereka tidak bisa seperti itu. Jadi mereka harus menyalurkan kepada channel yang resmi, baik kepada Basnas atau kepada lembaga amil zakat. Nah, beberapa bank syariah
di Indonesia itu mempunyai status lembaga amil zakat. Jadi mereka mendirikan lembaga amil zakat sendiri seperti BNI, ya, BSM. Mereka punya lembaga amil zakat sendiri. Dua bank syariah ini ketika saya meneliti punya lembaga amil zakat sendiri. Jadi otomatis mereka menyalurkannya langsung lewat lembaga amil zakat, walaupun ada sedikit disalurkan kepada lembaga amil zakat yang lain. Tapi bank-bank yang lain seperti BRI, ya, BNIS, ya, BRIS, BNIS itu belum memiliki lembaga amil zakatnya sendiri, dan mereka hanya memiliki UPZ sebagai perpanjangan dari Basnas. Nah, yang menjadi persoalan hubungan antara UPZ dan Basnas ini mungkin ya, mahasiswa ekonomi syariah pahami bahwa sebagai unit pengumpul itu ada peraturan di Basnas yang menyatakan kewajiban bagi UPZ untuk menyerahkan dulu pembayaran zakat ke rekening Basnas, kemudian baru Basnas menyalurkan kembali sesuai dengan proposal yang diajukan oleh UPZ itu untuk seperti apa penggunaannya. Nah, mekanisme transfer seperti ini yang menimbulkan polemik keberatan bagi beberapa bank yang mempunyai status UPZ saja, karena mereka menjadi tidak fleksibel dalam menyalurkan, mendistribusikan zakat perusahaannya untuk kegiatan sosial perusahaan. Karena ada jeda waktu dan juga kadang-kadang proposal yang mereka ajukan itu belum diterima oleh Basnas karena dianggap program sosial yang mereka ajukan itu tidak masuk kategori asnaf. Nah, jadi ini temuan yang saya dapatkan ketika meneliti kira-kira penyaluran zakat perusahaan oleh bank syariah ini seperti apa, dan kemudian implikasinya apa ya. Di sini pemerintah ya harus, menurut saya harus lebih fleksibel ya dalam mengatur zakat di Indonesia, baik sebagai regulator maupun sebagai juga kolektor. Karena kalau umpamanya pemerintah bersikap kaku seperti ini, ya itu seperti mengurangi peran pihak ketiga, third sector, ya, non-government organization, termasuk juga pihak swasta untuk juga turut mengembangkan zakat dan zakat perusahaan di Indonesia. Nah, ini yang saya mungkin menjadi bahan pertimbangan soal pengelolaan zakat depan bagi pemerintah Indonesia. Oke, next, ini terakhir. Nah, terakhir dari kajian saya mau melihat karena ada indikasi bahwa zakat perusahaan itu bisa digunakan sebagai CSR, tapi ini baru indikasi ya, belum istilahnya hasil penelitian. Indikasi itu bisa kita temukan dari pendapat-pendapat, terus juga berita-berita di media terkait dengan pembayaran zakat perusahaan ini ya, yang menyatakan bahwa ya zakat perusahaan itu adalah corporate social responsibility di dalam Islam, dan kemudian ya Islamic corporation seharusnya prakteknya seperti itu. Cuman kira-kira posisi bank syariah sendiri terhadap zakat sebagai CSR itu seperti apa? Nah, ada 4 axial code ya, 4 temuan penting dari studi awal, baik secara literatur ataupun interview pertama. Kemudian saya menilai kira-kira posisi bank syariah di Indonesia terhadap apakah zakat perusahaan dan CSR itu sama atau bisa disamakan. Nah, kesimpulannya adalah posisi mereka itu tidak tegas antara mengatakan bahwa zakat perusahaan ya adalah CSR atau zakat perusahaan bukan CSR, tapi posisinya adalah di tengah-tengah, ambivalence. Ya, kenapa? Ya karena untuk setiap pertanyaan ini jawaban mereka tidak selalu apakah afirmatif atau negatif, ya. Umpamanya Bank Syariah Mandiri, ketika ditanya apakah mereka, ini untuk satu contoh terakhir ya, apakah mereka juga menganggarkan CSR ya di dalam keuangan mereka, mereka menjawab iya, karena berarti bagi mereka zakat perusahaan tidak sama dengan CSR. Kemudian pertanyaannya, apakah kemudian mereka mengintegrasikan penggunaan zakat dengan CSR dalam laporan mereka? Mereka juga menjawab iya.
berarti di sini sikap mereka itu negatif. Jadi istilahnya berarti walaupun kami menganggarkan beda antara zakat dan CSR, tapi penggunaannya itu pelaporannya itu sama saja karena nanti itu di bawah laporan corporate social responsibility atau good corporate governance. Nah, yang paling mencolok yang saya temukan ya respon mereka terhadap tentang apakah penggunaan zakat perusahaan itu sama dengan CSR. Jadi istilahnya untuk kegiatan sosial apapun itu dibolehkan. Nah, jawaban mereka itu rata-rata adalah negatif. Jadi bagi mereka zakat ya peruntukan zakat itu sudah ditentukan oleh agama yaitu untuk asnaf walaupun sebenarnya asnaf bisa ditafsirkan ulang. Nah, tapi menurut mereka itu hanya untuk asnaf. Sedangkan CSR itu adalah untuk aktivitas sosial perusahaan secara umum. Dan itu tidak boleh dicampur baur karena dana CSR itu kadang-kadang bukan hanya dana halal yang diterima, tapi dana seperti penalti dari pembiayaan yang terlambat ya atau mungkin karena bank itu berinteraksi dengan bank konvensional kemudian mereka mendapat bunga, nah bunga itu tidak dianggap sebagai pendapatan yang halal, tapi kemudian itu disalurkan menjadi CSR. Nah, CSR ini digunakan untuk aktivitas umum seperti apa? WC umum, taman-taman dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk zakat ya itu khusus untuk asnaf 8. Jadi kalau umpamanya ada aktivitas kegiatan sosial yang berbau keagamaan yaitu diambil dari dana zakat perusahaan, tidak boleh dari dana CSR. Karena dana CSR tidak semuanya dianggap dana halal. Jadi tidak boleh digunakan untuk membiayai seperti TPA ya, pembinaan majelis taklim dan sebagainya karena dianggap sumbernya sebagai sumber dana yang tidak halal. Nah, temuan ini yang paling mencolok dan apa yang bisa kita simpulkan dari temuan ini bahwa bank syariah itu secara tegas memisahkan penggunaan zakat perusahaan dengan CSR adalah bahwa bagi mereka dalam upaya zakat bank syariah untuk mewujudkan maslahat ya keberadaannya mewujudkan maslahat bagi ya masyarakat atau ekonomi atau Indonesia secara umum, mereka tetap mau melaksanakan itu dalam koridor syariah. Itu yang saya sebut dengan public welfare ya within boundary of syariah. Jadi tetap berupaya untuk mewujudkan tujuan keberadaan bank syariah untuk memberikan manfaat, tapi itu dilaksanakan dalam koridor yang ditentukan oleh syariah dan itu bisa dilihat pada praktek pembayaran zakat perusahaan dan juga CSR di bank syariah di Indonesia. Nah, next final slide. Pak Syarif. Nah, itu kajian saya ya yang saya lakukan terhadap hukum Islam dan masyarakat Indonesia terutama pada aspek pembentukan norma zakat perusahaan dan prakteknya di perbankan syariah. Di beberapa slide tadi sudah saya simpulkan karena ini sudah cukup telat dari jadwal, jadi saya akhiri presentasi saya ya. Mungkin kalau umpamanya ada pertanyaan, you are more than welcome to ask and I'll try to answer your question. Thank you. I hand over the mic to Mbak Syarifah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pemaparan materi oleh narasumber kita pada hari ini. Dengan itu kami buka sesi tanya jawab pada hari ini. Silahkan yang ingin bertanya bisa komen di kolom chat dan sebutkan nama dan asal dari mana. Terima kasih. Atau mau langsung lewat ini juga nggak apa-apa, lewat voice juga nggak apa-apa. Lewat voice juga boleh. Oke. Silahkan, jangan malu-malu para peserta. Kita masih punya waktu kira-kira 15 menitan, masih sempat. Langsung di unmute aja, silahkan langsung bertanya lewat voice.
Silakan Pak Basit itu mau nanya itu. Dari ini guguhan pasca. Ya, mohon maaf tadi presentasinya di combine ya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk mengakomodir audiens. Tapi mudah-mudahan presentasi saya tadi bisa diikuti ya soal ini. Wah, muncul tuh pertanyaan tuh di chat itu. Ya, silakan moderator. Ya, dari Pak Haris Isnanin. Apakah istihad atau kias yang dipakai oleh ulama yang membolehkan zakat profesi itu bisa dijadikan dalil untuk diamalkan? Di perusahaan saya sudah lama diberlakukan zakat profesi ini dengan cara potong gaji tiap bulannya berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Ada yang mau dan ada pula yang ikhlas dipotong gajinya. Jadi mohon Pak Alfitri bisa menjawab. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Mas Haris Isnain. Yang saya pahami dari pertanyaan ini, kayaknya ini adalah zakat penghasilan atau zakat profesi ya, bukan zakat perusahaan. Nah di sini ya sudah lama diberlakukan zakat profesi. Nah kalau zakat profesi juga kebetulan fatwanya ya itu ada, terus juga ketentuannya juga ada di dalam peraturan perundang-undangan, baik di level undang-undang zakat, peraturan pemerintah sampai peraturan Menteri Agama tentang tata cara pembayaran zakat fitrah dan zakat mal. Nah, tapi yang bisa saya jawab ya, sifat pengumpulan zakat di Indonesia itu kan sukarela, bukan wajib seperti di Malaysia atau di Saudi Arabia yang menjadikan zakat itu ya sebagai pajak dengan konsekuensi jika tidak membayar zakat ada hukuman. Kalau di Indonesia, karena sifat negara kita dan faktor-faktor yang lain, kita menganut sistem pengumpulan zakat secara voluntary atau sukarela. Jadi diserahkan kepada keyakinan masing-masing pembayar zakat. Cuman untuk zakat profesi ini memang perkembangannya yang kita lihat memang banyak lembaga-lembaga amil zakat, terutama Basnas bekerja sama dengan instansi dan perusahaan untuk menerima ya zakat perusahaan itu, mungkin karena di perusahaan itu ada UPZ-nya atau bukan tidak mesti ada UPZ, tapi ya itu tadi berusaha untuk disosialisasikan bahwa ini adalah jenis kewajiban zakat yang baru dan seharusnya muncul kesadaran bagi umat Islam membayar. Karena jika dibandingkan dengan item-item ya harta-harta atau benda yang wajib dizakati secara tradisional, tentu penghasilan merupakan sumber pendapatan di zaman modern yang cukup besar. Makanya kemudian kewajibannya ini kemudian dianalogikan, dikiaskan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian aja petani yang kondisinya tidak terlalu baik sekarang karena kondisi ya lingkungan, juga mungkin faktor setelah panen sulit dijual, mereka menurut ketentuan tradisional fikih wajib untuk membayar zakat. Nah, bagaimana apakah adil dari prinsip hukum Islam profesi modern seperti pegawai negeri, ya dokter, pengacara dan yang lain yang punya penghasilan yang tetap stabil tiap bulan lebih dari penghasilan petani kemudian tidak membayar penghasilannya atau zakat profesi. Jadi menurut saya tetap berpatokan kepada sifat pengumpulan zakat di Indonesia tidak wajib, tapi kalau untuk zakat profesi kemudian arahnya memang mulai diterapkan seperti wajib. Ada memang beberapa langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengenalkan aturan, terutama untuk pegawai negeri sipil ya, tapi itu belum berhasil disahkan di Indonesia karena ya itu tadi tentu itu akan menjadi kontroversi. Ya bagi yang menerima tentu tidak kontroversi, tapi bagi kalangan ya beberapa kalangan tentu yang menjadi kontroversi karena apa dasarnya pemerintah ya mewajibkan zakat ya kemudian otomatis memotong seperti ini. Kalaupun itu wajib, saya mau mengeluarkan sendiri dan membayarkan langsung kepada asnaf yang menurut saya berhak untuk menerima. Nah, itu yang disampaikan. Jadi ini konteksnya bukan zakat perusahaan, tapi ini adalah
zakat profesi. Dan kebetulan dalam prakteknya memang sudah mulai banyak dilakukan seperti itu. Termasuk di IAIN juga seperti itu. Dan itu lahir dari kesadaran para muzakinya, ya. Kebetulan tidak ada paksaan. Kalau mereka mau opt out, ya, if they don't want to pay zakat penghasilan, they can opt out. But if they want to pay, ya, there is a system there, ya, from the financial department to automatically, ya, deduct their income monthly by using payroll system. Jadi dengan menggunakan sistem payroll, zakat penghasilan, zakat profesi ini dipraktekkan di Indonesia, tapi belum secara luas, hanya untuk beberapa kalangan seperti instansi pemerintah, PNS, dan juga mungkin perusahaan-perusahaan. Itu. Baik, terima kasih Pak Fitri. Ini selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Pak Muhammad Sofwan Abdullah. Izin bertanya pada narasumber, bagaimana memaksimalkan potensi zakat yang ada di Indonesia, di mana selama ini yang masih bisa dihimpun masih sekitar di bawah 10% dari total potensi yang ada. Selaras dengan tema, yaitu juga kaitannya dengan perbankan syariah, bagaimana perbankan syariah akan membantu di sektor zakat ini, sedangkan fokus utama mereka pada profit, bukan di sektor zakat atau CSR seperti yang dijelaskan tadi. Terima kasih. Silakan Bapak, mohon jawabannya. Baik, maaf, ini agak panas deh. Oke, dari Pak Sofwan Abdullah, ya, bagaimana memaksimalkan potensi ini masih menjadi PR di Indonesia, ya, karena memang potensinya mungkin, saya angkanya mungkin agak mundur beberapa tahun kebelakangan, ya, sekitar 213 triliun rupiah, tapi realisasinya entah berapa. Di Kalimantan Timur juga seperti itu. Basnas Kaltim potensinya sekian, tapi realisasi. Jadi menurut saya sudah banyak, ya, pakar-pakar ekonomi atau manajemen, ahli manajemen, ya, mengeluarkan pendapat tentang bagaimana memaksimalkan potensi zakat ini. Itu sosialisasi penting. Di samping sosialisasi, sebenarnya, ya, keberadaan seperti media mengkampanyekan tentang zakat dan juga lembaga amil zakat itu sudah terlihat hasilnya. Demikian juga dari upaya pemerintah dengan memasukkan, ya, mengatur zakat ini ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh lembaga filantropi di UIN Syarif Hidayatullah juga sudah membuktikan bahwa dampaknya positif, karena istilahnya sosialisasinya menjadi tinggi lewat keberadaan peraturan perundang-undangan ini. Mungkin yang paling penting dilakukan itu lagi adalah yaitu tadi governance and accountability of zakat collection in Indonesia. Jadi bagaimana istilahnya membuat masyarakat yakin dan percaya untuk mau membayar zakatnya ke lembaga-lembaga resmi. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, sifat pengumpulan zakat di Indonesia voluntary, ya, tidak ada paksaan. Demikian juga dengan pembayarannya apakah ke official channel seperti Basnas atau lembaga amil zakat atau langsung ke beneficiary. Konsekuensi hanya dari segi keuntungan, ya, yang bisa diperoleh dengan melakukan pembayaran secara tradisional atau lewat lembaga yang resmi. Karena lewat lembaga resmi tentu bisa dimanfaatkan fasilitas pengurang penghasilan kena pajaknya. Nah, yang menjadi persoalan sekarang yaitu tadi masih ada di kalangan masyarakat yang ragu untuk menyalurkan zakatnya, makanya tidak terhitung potensinya. Sebenarnya makin hari di Indonesia kesadaran untuk membayar zakat kayaknya makin tinggi, cuman yaitu tadi karena tidak dikumpulkan melalui lembaga resmi seperti Basnas atau lembaga amil zakat, dompet duafa, DPU dan sebagainya, jadi tidak terhitung berapa pengumpulannya. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya bagaimana lembaga amil zakat seperti Basnas dan lembaga amil zakat yang non pemerintah, ya, itu strateginya untuk meyakinkan masyarakat untuk mau membayar zakat melalui channel-channel resmi. Itu yang kuncinya sekarang. Karena kalau dari pihak pemerintah terus juga dari segi kampanye dan sebagainya, saya kira jauh lebih baik daripada beberapa dekade, beberapa tahun sebelumnya. Itu. Kemudian
selanjutnya ini Pak dari Profesor Madya Dr. S. Salahuddin Suyurno. Assalamualaikum, tajuk materi yang sangat bagus. Secara kolektif, berapakah jumlah kutipan zakat profesi di Indonesia? Dan adakah sekiranya zakat profesi telah dibayar, si pembayar zakat masih lagi dikenakan cukai oleh pihak pemerintah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya beliau dari Malaysia nih Pak. Iya, baik, terima kasih Prof. Kebetulan tema saya adalah tentang corporate zakat, zakat perusahaan. Jadi zakat imposed on legal person seperti Islamic Bank, ya, limited liability company of the Islamic Bank, and Syariah Cooperative and the like. Jadi bukan tentang zakat profesi or zakat on professional income, tapi to answer your question, potensi zakat profesi ini juga sangat tinggi di Indonesia. Please forgive me, I don't quite know the exact number, tapi potensinya sangat tinggi di Indonesia. Dan juga, as I mentioned earlier, the government through the zakat collector agencies like Basnas or Dompet Duafa or the DPU, ya, make an agreement with the employers such as government offices and also companies like banks or other sectors. So they make an agreement that with a payroll system, yeah, to automatically deduct the employees' monthly salary, yeah. And the proceed, yeah, goes to the zakat collector agencies such as Basnas and LAS. Tapi ya di Indonesia kita tidak seperti di Malaysia yang pembayaran zakat kemudian otomatis menjadi pengurang cukai. Kalau di Indonesia masih disebut dengan bukan not like tax credit, tapi lebih seperti penghasilan sebagai pengurang untuk penghasilan kena pajak. So in Indonesia we have minimum threshold, yeah, whether a person will be levied income tax or not. I forgot the number. So when you pay zakat, ketika kita bayar zakat, the minimum threshold, yeah, will be deducted. Penghasilan yang kena pajak itu akan dikurangi dari zakat yang kita bayarkan. Kemudian baru setelah itu dihitung cukainya, pajak penghasilannya. Jika umpamanya karena pembayaran zakat kemudian berkurang the minimum threshold, kemudian orang itu tidak dikenai zakat penghasilan, pajak penghasilan, income tax. Tapi kalau umpamanya lebih, kemudian itu menjadi pengurang dari minimum threshold, ya, as the basis for their tax calculations. I hope I answer your question. But in general, in Indonesia sistemnya masih berbeda, ya. Tax treatment for zakat payment. Kalau di Malaysia, if I'm not mistaken, itu adalah tax credit. Kalau di Indonesia bukan tax credit, tapi pengurang, ya, deduction for the minimum threshold of income tax. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Honoris Wibawa. Secara fungsi dan peruntukannya CSR dan zakat perusahaan memang berbeda. Lalu dalam penelitian Bapak, bagaimana fakta di lapangan untuk perusahaan yang seperti masih ragu-ragu untuk menerapkan masing-masing fungsi tadi? Silakan Bapak. Ya, sebentar, saya masih memahami. Ya, kebetulan menjadi subjek kajian saya adalah perbankan syariah, ya, bank umum komersial. Ada 11 waktu itu. 7 bersedia untuk terlibat dalam penelitian, 4 tidak bersedia. Dari yang 7 hanya 5 yang membayar pada saat saya melakukan kajian. Sedangkan yang satu lagi, Bank Penin Syariah itu baru tahun 2015. Padahal ada rencana mereka membayar itu dari 2013, tapi realisasi baru 2015. Nah, pertanyaannya,
masih ragu. Kebetulan saya enggak meneliti perusahaan-perusahaan lain ya, jadi saya enggak memiliki data. Nah, kalau berdasarkan temuan saya, memang aturan terkait tentang zakat perusahaan dan CSR ini memang harus gimana ya, dibuat peraturan turunannya itu lebih jelas. Kebetulan tidak ada di sini, makanya mereka ragu apakah zakat perusahaan itu bisa menjadi CSR karena ketidakadaan aturan tadi. Nah, kalau umpamanya dibuat aturan yang tegas, itu akan menjadi lebih jelas karena seperti ini. Kalau umpamanya karena penggunaan dana zakat perusahaan terutama oleh perbankan syariah ya tentu aspeknya luas. Kadang-kadang itu dianggap tidak masuk ke dalam kategori asnaf. Nah, di situ yang menjadi persoalan. Ketika bank syariah itu hanya memiliki unit pengumpul zakat, bukan lembaga amil zakat. Nah, penggunaan dana itu untuk kegiatan sosial yang sudah mereka agendakan itu kadang-kadang tidak bisa direalisasikan karena pertama dana zakat perusahaan itu kan harus disetor ke Basnas dulu karena mereka hanya UPZ. Kemudian pihak bank ya melalui UPZ itu mengajukan rencana kerja RKAT seperti itu ya kurang lebih ya. Nah, kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan? Nah, kebetulan pada beberapa kasus ya yang saya teliti itu proposal yang diajukan oleh bank syariah itu belum diterima oleh Basnas karena dianggap aktivitas sosialnya terlalu umum dan kemudian tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori asnaf tadi. Kalau umpamanya diperdebatkan kan sebenarnya kategori asnaf ada 8, tapi kan ada golongan-golongan asnaf itu yang sebenarnya penafsirannya bisa diperluas seperti fisabilillah dan sebagainya. Cuman ya kebetulan realitanya seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya mungkin hubungan antara UPZ dan juga Basnas itu dibuat lebih tegas ya soal mekanisme harus dana zakat perusahaan harus ditransfer dulu kemudian baru dikembalikan ke UPZ itu satu ya. Kemudian juga mungkin para ulama kemudian lebih melakukan penafsiran terhadap kategori asnaf tadi sehingga kebutuhan untuk melaksanakan CSR bisa diakomodir. Karena ya dalam prakteknya CSR kebetulan aktivitasnya, jenis-jenis aktivitasnya bersifat umum ya, tidak melulu berbau asnaf gitu. Walaupun sebenarnya bisa ditafsirkan, tapi ya itu tadi saya tidak meneliti seperti apa penafsirannya, tapi saya meneliti ya interaksi antara masyarakat institusi terkait dengan norma kewajiban zakat ini dan itu yang kita temukan di Indonesia. Baik, Bapak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ini sebenarnya pertanyaan terakhir nih Pak ya. Dari Bapak Ahmad Furkon, jika perusahaan sudah membayar zakat, apa persen di perusahaan tersebut masih tetap bayar zakat? Baik. Ini dari ya, zakat apa dulu nih? Dari Pak Ustadz teman saya nih, Insya Allah, Pak Ahmad Furkon. Ini kita kembalikan kepada landasan hukum yang digunakan oleh masing-masing pihak bank ya dalam melakukan praktek pembayaran ini karena ulama berbeda pendapat terkait dengan zakat perusahaan ini ya termasuk pada aspek pertanyaan ini. Jika umpamanya badan hukum perusahaan itu sudah membayar zakat, apakah shareholder pemegang saham itu juga harus membayar zakat? Nah ini jawabannya berbeda-beda. Kalau kita kembalikan sebentar, saya lihat yang nanti bisa Ustadz Furkon cari ya. Kalau di keputusan konferensi internasional pertama ya tentang zakat di Kuwait itu memutuskan bahwa zakat perusahaan wajib jika terpenuhi 4 kondisi ini. Yang pertama, keberadaan aturan yang mengatur tentang zakat perusahaan. Kebetulan di Indonesia ada. Kemudian di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan tersebut, ketentuan zakat perusahaan dan perusahaan akan membayar itu setiap tahun itu diatur. Itu 2. Yang ketiga, para pemegang saham itu menyetujui untuk membayarnya. Kemudian
perusahaan juga setuju untuk membayar. Nah, terkait dengan hal ini, kebetulan tidak jelas apakah kemudian setelah badan hukum perusahaan itu membayar, kemudian shareholder, ya pemegang saham juga harus bayar. Ada ulama yang mengatakan harus membayar juga, ada yang mengatakan tidak, karena berarti pemegang saham itu sudah mewakilkan pembayaran zakatnya lewat badan hukum tadi. Tapi kalau umpamanya pendapat itu yang kita anggap, tentu lalu apa gunanya, apa bedanya zakat perusahaan dengan zakat individual? Nah, ada juga ulama yang mengatakan bahwa entitas perusahaannya juga wajib membayar, pemegang sahamnya juga wajib membayar. Jadi kebetulan yang namanya fikih memang ulama berbeda pendapat. Nah, saya dalam penelitian ini tidak sampai menanyakan hal itu karena kebetulan juga pemegang saham dari bank umum komersial di Indonesia itu rata-rata bukan individu, tapi istilahnya korporasi juga, seperti Bank Syariah Mandiri, pemegang saham utamanya adalah ya Bank Mandiri, ya kan? Paling seperti Bank Penin Syariah itu memang ada pemegang individu, kemudian juga seperti Bank Mega Syariah, ya Khairul Tanjung itu individu. Cuma saya tidak sampai ke sana menanyakan apakah setelah perusahaannya membayar zakat perusahaan, Pak Khairul Tanjung ya juga membayar zakat zakat mal dari bisnis Bank Mega Syariahnya ini. Jadi begitu, Ustaz. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya yang luar biasa, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10.52, kita sudah terlewat 22 menit, maka dari itu saya selaku moderator akan menutup sesi tanya jawab kali ini. Mohon maaf jika masih ada para peserta atau audiens yang belum sempat bertanya karena kita sudah kehabisan waktu. Mungkin pertanyaannya bisa disimpan untuk next time kita ketemu kembali, atau mungkin bisa japri Pak Fitri langsung ya Prof ya. Ya. Baik, silakan dibagikan anunya, nomor WA-nya di sini ya. saya bagikan 0831 5293 2831. Ada di itu nomor WA saya. Oke, itu nomor WA Pak Fitri, bisa nanti chat langsung sama Pak Fitri. Terima kasih banyak Bapak. Alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini telah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari narasumber kita tentang corporate zakat practice in Islamic banking in Indonesia. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang telah berbagi ilmu yang luar biasa pada hari ini, juga kepada para hadirin, audiens yang begitu antusias menyimak dan bertanya, dan tentunya kepada penyelenggara, panitia yang begitu hebat sehingga pada acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan selama membawakan acara pada hari ini. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.